Selamat bertemu kembali Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita di setiap pekerjaan dan setiap usaha. Baiklah, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita awali dengan menaikkan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454. Ayat yang pertama, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan bagi-Mu Allah Bapa di surga. Engkau yang telah memberkati kami, memelihara, menjaga kehidupan kami di sepanjang malam yang telah kami lalui. Pagi ini kami menikmati hari yang baru, sukacita yang Tuhan telah persiapkan. Kiranya kami senantiasa bersama Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah telinga pendengaran kami, hati kami tertuju hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, hari pertama di bulan 5 2020, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jahobado si parmahanau, dang tagamon hurangan ahu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Mazmur pasal 23 adalah satu bagian yang sangat mesra, yang sangat familiar dan populer dari seluruh Alkitab. Mengapa demikian? Karena melalui ayat ini telah menginspirasi, telah memberi semangat kepada banyak orang. Karena melalui ayat ini telah diberikan semangat bagi orang-orang yang sakit. Maka Mazmur ini sering dibaca di rumah sakit, di rumah duka, atau di mana kesempatan terjadinya lembah kekelaman hidup. Dan melalui itulah Mazmur ini dikatakan telah banyak menghapus air mata, menghibur, menguatkan jutaan manusia dari dulu hingga saat ini. Baik yang miskin, yang kaya, yang kuat, yang lemah, atau yang tua dan yang muda. Mazmur ini juga, Bapak Ibu, telah dihafal oleh banyak orang secara luar kepala, bahwa Mazmur ini telah memberikan semangat. Dan yang kemudian melalui Mazmur ini juga telah digubah dengan baik
menjadi nyanyian atau kidung-kidung pujian yang sangat indah. Bornok Hutauruk mengarang lagu Tuhan adalah Gembalaku, bahwa lagu itu menceritakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan manusia. Ada lagi lagu yang lain, Tenanglah Kini Hatiku, Tuhan Memimpin Langkahku, yang digubah oleh Joseph Gilmore. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan masih banyak lagi nyanyian-nyanyian yang menjadi gubahan lagu dari Mazmur 23. Maka dalam hal ini kita juga mau mempelajari Mazmur ini secara sungguh-sungguh, bagaimana kita memahaminya, bahwa dalam Mazmur ini kita diberikan pemahaman bahwa dalam hidup ini terdiri atas dua pergumulan. Pergumulan berjuang dalam iman, berjuang dan beriman. Kata berjuang di sini tentu ini berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Kehidupan kita dalam melakukan segala pekerjaan, hubungan sosial dengan sesama kita secara horizontal. Yang kedua, beriman. Ini hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan, secara horizontal, bagaimana kita merajut persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kata berjuang, berkarya, berusaha, di sanalah kita diingatkan. Yesus pernah mengatakan dalam firman-Nya, cerdiklah seperti ular, dan dikatakan lagi, tuluslah seperti merpati. Inilah orang-orang yang berjuang dan senantiasa beriman, berpegang teguh kepada Tuhan. Dalam perjuangan kehidupan kita, tentu kita tidak akan mengandalkan kekuatan kita, karena kita percaya Tuhan campur tangan. Sehingga lagu yang menyampaikan dalam kidung jemaat, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Untuk itu, sebagai orang-orang percaya, hidup kita diibaratkan seperti orang-orang yang sedang dalam perjalanan peziarahan. Orang-orang Kristen adalah umat yang mempercayai hidup kita adalah penggembaraan atau penggembaraan. Mari amang inang kita jalani kehidupan kita dalam penggembaraan ini, dalam perjalanan ini, hanya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Maka hari ini kita juga patut juga sampaikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percayalah bahwa perjalanan kita tidak akan kekurangan, akan diperlengkapi dengan segala sesuatu yang kita perlukan. Walaupun terkadang tidak semua hal yang kita minta dikabulkan, tapi apapun menjadi kebutuhan kita akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam Yesus Kristus, yang adalah gembala kami yang agung. Biarlah hari ini firman-Mu senantiasa mengisi kehidupan kami, dan kami serahkan hidup kami hanya ke tangan-Mu Tuhan, agar kami senantiasa berjalan, dipimpin oleh Tuhan, dan menjadi kehidupan kami dupa dan persembahan bagi-Mu Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Kami mau hidup di dalam firman-Mu dan berpegang teguh akan ajaran-Mu. Inilah Tuhan doa kami. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap perjalanan kami, keluarga kami, dan seluruh aktivitas kami Tuhan. Agar kami senantiasa menjadi orang-orang kepercayaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, amang inang. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai.